Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan izinkan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Oleh sebab itu mari Tuhan urapi supaya kami mampu mengerti firman-Mu dan terlebih lagi kami dimampukan melakukan semua firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ke-15. 1 Timotius Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat, tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mendengar tentang firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-15. Kita teringat ketika ada suatu film yang diputar, The Avengers gitu saudara, tentang the end game, film yang terakhir itu. Bagaimana di film itu orang demikian antusias menanti-nantikannya, sehingga ketika diputar di awal minggu-minggu pertama, dia memecahkan rekor sebagai film yang paling laris karena orang lagi menunggu sesuatu yang berbau superhero. Lah hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini juga adalah superhero karena kita disebut manusia Allah. Tetapi seringkali fokus tentang manusia Allah ini kita salah mempersepsikannya. Kita beranggapan kalau kita ini manusia Allah, pasti kita ini memiliki semua yang supranatural, yang adikodrati, seperti mujizat, penyembuhan, pengusiran setan, bernubuat, berbahasa-bahasa roh, menumpang tangan orang sakit, sakitnya hilang dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kita semua berfokus kepada itu kalau kita kepingin dianggap manusia Allah. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, ternyata manusia Allah seperti itu bukan yang diharapkan oleh Tuhan. Walaupun memang kita kalau boleh punya karunia roh itu tidak salah. Tetapi yang lebih lagi diajarkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kita harus mengejar yang namanya bukan karunia roh tapi buah rohnya, yaitu keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan yang kita tahu itu semua adalah karakter-karakter Kristus. Oleh sebab itu, ayo kita ini hari berusaha, berjuang, memfokuskan diri kalau kita sebagai manusia Allah, bukan lagi tentang kegiatan dan kemampuan supranaturalnya, tetapi kalau manusia Allah kita berbicara tentang kita ini berarti miliknya Allah, manusia Allah miliknya Allah. Sehingga kalau miliknya Allah, paling tidak karakter-karakter Allah itu harus menjadi bagian karakter kita. Karakter-karakter Kristus itu harus menjadi yang juga warna hidup kita adopsi dalam keseharian. Oleh sebab itu jangan lagi kita cuma mengejar buah roh. Karena kenapa? Karena kalau buah roh itu karena kasih karunia yang diberikan, dan itu mungkin cuma karena penumpangan tangan, karena pengurapan dan sebagainya kita bisa dapat karena kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau karakter yaitu buah roh ini, kita tidak cukup cuma ditumpangi tangan lalu didoakan lalu kita jadi sabar. Ditumpangi tangan lalu kita didoakan kita jadi lemah lembut. Ditumpangi tangan lalu kita jadi murah hati. Tidak bisa seperti itu. Karena karakter ini harus kita berusaha.
kita belajar, kita berlatih. Dan tidak ada cara lain. Yang ada adalah mau tidak mau, inilah yang harus kita kejar. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mengejar yang karakter, bukan yang buah roh. Oleh sebab itu ketika kita lihat ada orang yang memiliki karunia roh, memang kita salut kepada dia. Tapi yang lebih penting daripada itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sudahkah kita memiliki karakter-karakter Kristus itu, mengejar karakter-karakter. Karena memang ini yang dimaui oleh Allah kepada kita. Sehingga mau tidak mau setiap hari kita harus belajar mengejar ini. Kenapa? Karena memang kita ini manusia Allah, kepunyaan Allah. Dengan kata lain, kalau kita kepunyaan Allah, paling tidak kita harus menguasai karakter-karakter itu menjadi bagian dari hidup kita. Kenapa? Karena di ayat berikutnya dikatakan, rebutlah hidup yang kekal. Padahal Paulus di ayat yang lain berbicara bahwa hidup kekal itu karunia Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau memberi karunia. Tetapi karunia itu pun dikatakan harus direbut karena memang kehidupan yang kekal bukan cuma sekedar kita percaya Yesus lalu kita terima surga, tapi kita juga harus memperjuangkan karunia ini supaya tetap menjadi milik kita sampai di akhir hidup kita. Mau tidak mau, karakter-karakter itulah yang harus kita miliki supaya warna-warna Kristus menjadi bagian hidup kita. Dan kita boleh mengejar yang namanya hidup yang kekal. Walaupun hidup yang kekal itu pemberian Allah, kita dilatih untuk kita berusaha menjaganya, menjaga sampai akhir hidup kita. Dan akhirnya kita didapati selaku hamba yang baik dan setia. Karena sudah semua karakter-karakter Kristus itu menjadi bagian dari hidup kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi titik berat kita di dalam mengiringi Kristus? Adakah kita mengejar karunia roh atau mengejar yang namanya buah roh? Kalau kita mengejar karunia roh, ajaran Kristus yang lain pernah bicara, nyalah engkau pembuat kejahatan, walaupun engkau mengusir setan demi namaku, walaupun engkau perlu buat demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku, aku tidak kenal engkau. Dikatakan pembuat kejahatan. Tetapi ketika kita diajarkan mengejar karakter Kristus, itulah tanda bahwa kita ini manusia Allah, manusia kepunyaan Allah. Mari kita pilih mana yang harus kita tentukan. Kita akan belajar dari sana. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jikalau saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biar kiranya rahmat Tuhan turun ke atas kita, kekuatan kasih Tuhan Yesus Kristus turun ke atas kita, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera daripada Allah menaungi kita senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau ada saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.